peace, watching. Love peace, watching. Love this, this.
Baik Bapak Ibu tamu dengan yang berbahagia, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balinau tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Baik, selamat datang kami ucapkan kepada Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Balinau. Kemudian selamat datang juga kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balinau. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, terimalah satu buah persembahan tari penyambutan Tari Selamat Kesaboy. Tari Selamat Kesaboy dalam bahasa Tidung berarti tari selamat datang, yang biasanya ditarikan sebagai tari persembahan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan yang berkunjung ke suatu tempat. Tarian ini merupakan bentuk penghormatan dan penerimaan atau simbol diterimanya tamu-tamu tersebut di daerah itu. Dan biasanya tamu-tamu yang datang didoakan agar mendapat berkah dan terjaga keselamatannya selama berada di daerah tersebut. Penanggung jawab Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Balinau Dr. Baharudin MPD, Pembina Ekskul Jul Ardiansyah SPD, Koreografer Emi Edward SPD, penari siswi MTSN Balinau. Selamat menyaksikan.
berjalan ke Kabupaten Malinau, singgah sebentar ke desa Malinau seberang. Ketika saya mengucapkan salam, mohon dijawab dengan lantang dan senyum yang cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Petang-petang memancing ikan. Ikan didapat langsung dijual ke pasar Malinau. Selamat datang kami sampaikan dalam acara launching Manggulungan Kampus 2 Malinau. Yang terhormat, Bupati Malinau dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Yang kami hormati, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. Yang kami hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, para pejabat eselon di lingkungan Kementerian Agama, pejabat daerah Kabupaten Malinau, dan tamu undangan kehormatan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam acara launching Madrasah Aliyah Negeri Bulungan Kampus 2 Malinau 12 September 2023. Mengawali kegiatan pagi hari yang berbahagia ini, maka kita bersama-sama awali kegiatan ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Madrasah. Hadirin dimohon berdiri. Mars Madrasah.
silakan duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Amelia. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran dari Ananda Adelia, yang merupakan siswiman Bulungan Kampus 2 Malinau, peraih juara MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 cabang tahfiz 5 juz. Semoga kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau kepada yang kami hormati Bapak Haji Sapiansah alias AGPDD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Asisten 1 dan pemerintahan dan Esra pemerintah daerah Kabupaten Malinau beserta seluruh jajaran yang bisa hadir. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara yang juga bisa hadir bersama jajaran khususnya di bidang pendidikan Islam. Yang terhormat para camat dan kepala desa, khususnya untuk yang berada di wilayah Malinau Utara, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh wanita dan pemuda, dan seluruh orang tua siswa Madrasah Aliyah Negeri Bulungan Kampus 2 yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan sambutan ini, mohon izin kepada Bapak Asisten 1 dan Bapak Kakanwi kami membacakan pantun. Lembut sutra dan jemari asal perantau,
rupawan wajah sangat mempesona. Sayangi dan cintailah madrasah Malinau, niscaya Allah akan menjaga kita. Jika ingin ke Malinau lewat darat, janganlah lupa mampir ke Sebamban. Bila ingin hidup selamat, maka pelajaran agama jangan ditinggalkan. Buat dulu Pak Karwil. Dalam kesempatan ini kami tentu sangat berbahagia dan mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada seluruh undangan yang bisa hadir dalam kesempatan kegiatan launching Madrasah Bulungan Kampus 2 Malinau. Dan beberapa informasi kami sampaikan bahwa untuk Kabupaten Malinau saat ini telah memiliki 4 madrasah swasta dan negeri. Yang pertama adalah Madrasah Ibtidaiyah, kemudian Madrasah Sanawiyah Negeri Kabupaten Malinau, kemudian Madrasah Sanawiyah Khairat, kemudian 1 Rodatul Atfal Al-Falah. Kemudian untuk pondok pesantren ada Pondok Pesantren Al-Khairat Putra dan Pondok Pesantren Al-Khairat Putri, serta ada Pondok Pesantren Hidayatullah. Khusus untuk Madrasah Aliyah Negeri Bulungan Kampus 2 Malinau, ini secara edukasi atau pembelajaran kami sudah memulai sejak tanggal 17 Juli tahun 2023 hingga saat. Adapun siswa yang terdaftar adalah sebanyak 36 siswa, terdiri dari siswa laki-laki sebanyak 16 orang dan perempuan sebanyak 20 siswi. Dengan didukung oleh tenaga pendidik sebanyak 14 guru yang kita adukan, kita ambil dari sumber-sumber dari Madrasah Sanawiyah Negeri Kabupaten Malinau, dan juga ditambah dengan tenaga yang ada di kantor Kementerian Agama, Pak, yang kebetulan mempunyai waktu untuk bisa bersama-sama mewujudkan proses belajar mengajar di Madrasah Kampus 2 Malinau. Walaupun sejak berdirinya atau sejak dimulainya proses belajar mengajar itu, namun di Kabupaten Malinau, alhamdulillah prestasi untuk Madrasah Aliyah Negeri Kampus 2 Malinau ini telah menorehkan beberapa prestasi. Yang pertama adalah juara 2 untuk pawai pembangunan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78. Kemudian yang kedua, juara 1 bidang bahasa Arab untuk kompetisi sains madrasah tingkat provinsi Kalimantan Utara. Kemudian juara 3 untuk MTQ provinsi bidang tahfiz 5 juz. Dan yang keempat, juara 2 untuk bidang panahan tingkat kejuaraan nasional di Kota Tarakan beberapa waktu yang lalu. Oleh sebab itu kami merasa sangat optimis, dan pada waktu Ustadz Somad Pak Karwil, Pak Sisa 1, kebetulan juga Pak Sisa 1 hadir pada saat itu bersama Bapak Wakil Bupati. Beliau berkunjung ke Kabupaten Malinau dan berceramah di Masjid Darul Jalal. Saya tidak pernah menduga sama sekali bahwa pertanyaan pertama beliau itu kepada kami, sudah adakah Madrasah Aliyah di Kabupaten Malinau ini?
Itu yang beliau tanyakan. Beliau tidak bertanya madrasah sanawiyah, tidak bertanya tentang madrasah ibtidaiyah, dan tidak bertanya yang lain-lain. Yang beliau tanyakan adalah, adakah sudah madrasah aliyah di Kabupaten? Saya supaya tidak mengecewakan Bapak Wakil Bupati dan juga tidak mengecewakan Bapak Asal, saya jawab, Ustaz, insya Allah untuk Kabupaten Malino dalam proses pembangunan. Dan dia mengucapkan Alhamdulillah. Itu yang dijawab oleh beliau. Dan kemudian beberapa fakta lain dapat kami laporkan bahwa kami juga sudah melakukan survei walaupun tidak secara formal untuk mengumpulkan beberapa pendapat dari kalangan orang tua, terutama setelah kami kumpulkan bersama Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Bulungan, Bapak Masrang, mengadakan sosialisasi di situ, dan ternyata animo masyarakat Kabupaten Malino khususnya, termasuk informasi dari Bapak Wakil Bupati sendiri, bahwa untuk masyarakat di sekitar Ansalong itu insya Allah akan berbondong-bondong masuk ke Madrasah Aliyah Negeri. Oleh sebab itu kami bersama Bapak Kakanwil minta supaya memang Madrasah Aliyah untuk kampus 2 Malino ini segera di-launching, karena kita tidak bisa menunggu waktu. Dan alhamdulillah bersama dengan itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tidak terhingga pada Bapak Wakil Bupati, yang dalam hal ini juga diwakili Bapak Asisten 1, yang selama ini memang cukup responsif dan sangat mendukung, terutama untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dan pendidikan di Kabupaten Malino ini. Oleh sebab itu, mudah-mudahan apa yang dapat kita lakukan ini benar-benar menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita memproduksi anak-anak atau generasi-generasi yang memiliki masa depan, mempunyai wawasan agama, dan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Dan pada akhirnya kami nanti memohon kepada Bapak Asisten 1 untuk memberikan sambutan, dan juga kepada Bapak Kakanwil memberikan sambutan dan sekaligus meluncing keberadaan dari Madrasah Aliyah Negeri Bulungan Kampus 2 Malino. Saya tutup dengan 2 pantun lagi. Matahari menyinari bumi, tiap hari tidak pernah bosan-bosannya dan tidak pernah terlambat. Terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati atau yang mewakili bersama Kakanwil telah menjaga amanat masyarakat. Datang berlabuh di kala senja, memandang Malino yang sangat indah. Jadi santri di Madrasah Aliyah Malino Kampus 2, maka insya Allah akan rajin mengaji dan istiqomah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan wallahu musta'an. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sambutan Bupati Malino yang dalam hal ini disampaikan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Malino kepada yang terhormat Dr. Andes Haji Kapran Daik MSI, disilakan.
saya menyampaikan sambutan hati. Beliau menyampaikan permohonan maaf dan salam hangat. Yang seyogyanya pada hari ini Bapak Bupati hadir bersama-sama kita. Dengan waktu yang bersamaan beliau masih melaksanakan tugas di luar daerah. Hanya kemarin beliau meminta saya untuk membacakan sambutan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan Bupati Malinau pada acara launching Madrasah Aliyah Negeri Bulungan Kampus 2 Malinau di Kabupaten Malinau tahun 2023. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Andes Haji Safi MPD. Yang saya hormati Kepala OPD atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara atau yang mewakili, yang saya hormati Camat Malinau Utara atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Madrasah se-Kabupaten Malinau, yang saya hormati Kepala Desa, Ketua RT Malinau Seberang, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda yang sama berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan ini kita dapat hadir pada kegiatan launching Madrasah Aliyah Negeri Bulungan Kampus 2 Malinau dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia jika dilihat secara umum terbagi menjadi dua, sekolah umum dan sekolah madrasah. Perbedaan sekolah umum dan sekolah madrasah terletak pada mata pelajaran agamanya. Sekolah madrasah berciri khas agama Islam. Pelajaran agamanya tentu lebih diperluas lagi. Adapun tujuan diselenggarakannya pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sejalan dengan keberadaan madrasah, membentuk manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, berbudi pekerti, luhur, disertai pengetahuan agama yang mumpuni. Dimohon maaf Pak Nuil, suara saya agak serak basah karena kemarin saya pulang perjalanan dinas langsung ke sini. Satu hal yang sangat penting dan perlu dipahami oleh para orang tua atau wali saat ini, haruslah pandai-pandai dan cerdas memilih sekolah untuk putra-putrinya. Melihat kondisi atau dinamika pergaulan remaja saat ini yang cukup mengkhawatirkan, sudah sebaiknya kita sebagai orang tua membekali putra-putri kita dengan pendekatan nilai-nilai agama yang salah satunya bisa kita dapatkan melalui pendidikan madrasah.
Jika anak-anak kita mendapatkan dasar agama yang kuat, maka saya yakin di masa mendatang nanti mereka telah memiliki pemahaman ilmu agama yang baik, yang mampu mencegah mereka dari hal-hal yang tercela yang bisa membahayakan masa depan mereka. Untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, maka sekolah yang berciri khas agama Islam seperti berdirinya Madrasah Aliyah ini dalam langkah yang sangat tepat untuk menjadi bagian penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Malinau. Sesuai dengan program pemerintah daerah, khususnya Bapak Bupati Pak Kanwil, ada 5 program. Yang pertama, Desa Sarjana. Yang kedua, Milenial Mandiri. Dan yang ketiga, Rasda Plus. Yang keempat, RT Bersih. Yang kelima, Malinau Wajib Belajar Maju. Jadi Bapak Bupati bertelepon kepada saya, sangat mendukung tentang pendidikan dimaksud. Oleh karena itu, atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Malinau mengapresiasi atas di-launchingnya Madrasah Aliyah Negeri Bulungan Kampus 2 Malinau ini, dan juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama, khususnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Kementerian Agama Malinau, dan Madrasah Aliyah Negeri Bulungan yang sudah bekerja keras dalam melaksanakan program pendidikan guna memenuhi keinginan masyarakat Kabupaten Malinau. Terhadap berdirinya Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Malinau, semoga kedepannya dapat berjalan sebagaimana mestinya dan optimis akan berkembang jauh lebih besar dari yang sudah ada saat ini. Jadi kami mohon kepada Kepala Kementerian Agama Malinau sering-sering berkoordinasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Pesan saya, jadikanlah madrasah ini menjadi sekolah yang unggul dalam prestasi dan terampil dalam penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan pengetahuan, iman dan takwa, membentuk siswa yang beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Kuasa, berbudi luhur, memiliki pengetahuan, terampil, kesehatan jasmani dan rohani. Hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan memberikan petunjuknya kepada kita semua. Teruslah bersemangat dan bekerja sama. Saya ada untuk semua. Bersama kita pasti bisa. Salam harmonis untuk kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Malinau, 12 September 2023, WPW Mawa SEMH. Mohon izin Pak Kanwil, saya menyampaikan 3 buah pantun. Karena tadi pantun sudah disampaikan kepada Kepala Kementerian Agama Malinau. Tapi saya mohon kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Malinau, setelah di-launchingnya madrasah ini selalu koordinasi pada Pemda Malinau. Dapat tahu apa-apa yang dibutuhkan nanti kan bisa diakomodir. Yang pertama, jujur saya katakan, kalau tadi ketemu sama kita
Nanti Pak Kanwil berdiri di podium, tidak merasa kepanasan. Artinya kan kipas angin standby di Pemda. Jadi bisa dipinjam di sini atau ditaruh di sebelah. Jadi jangan malu-malu ke Pemda nanti Pak Kemenag. Mohon izin Pak Kanwil, saya menyampaikan 3 buah pantun. Yang pertama, di tengah hutan membuat api agar terang di malam hari. Di launchingnya Madrasah Aliyah Negeri Bulungan sangat memberikan manfaat bagi umat Islam Kabupaten Malinau. Ada siswanya ada di sini. Siswa madrasah ada. Yang selanjutnya, bunga keladi dibawa ke rumah. Semakin berat bunganya diangkat. Bangga menjadi siswa madrasah. Selain hebat juga bermartabat. Yang terakhir, tanam duku di tengah sawah. Buahnya lebat dipetik bersama. Jangan mengaku siswa madrasah jika tak taat perintah agama. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sambutan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Utara sekaligus melaunching Madrasah Aliyah Negeri Bulungan Kampus 2 Malinau kepada yang terhormat Dr. Andes Haji Saifi MND, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Bupati, Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintah Pak Kamran Hidayat MSI, yang saya hormati para kantor Kementerian Kabupaten Malinau, yang saya hormati yang hadir saat ini para pejabat, Bapak Camat, Pak Kapolsek, Pak Lurah, Pak Kepala Desa. Mohon maaf saya menyebut nama karena belum kenal satu persatu. Demikian juga saya lihat tokoh-tokoh lainnya hadir. Ada yang mewakili Kepala Kemenag Kabupaten Bulungan dan sesepuh kita ini, mantan Kepala Kemenag Kabupaten Malinau, Pak Haji Ishak. Bapak-bapak, para alim ulama, tokoh masyarakat, ibu, Kepala Madrasah Aliyah Negeri Bulungan, dan juga Kepala Madrasah Aliyah Kampus 2 sebagai perpanjangan tangan dari Man Bulungan, Nadim, para dewan guru, serta anak-anakku, para siswa sekalian yang berbahagia. Di pagi hari ini kita marilah bersama-sama menjadikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri acara launching Madrasah Aliyah Bulungan Kampus 2 yang ada di Kabupaten Malinau ini.
Rasa bahagia terpancar dari wajah ibu bapak semua. Lebih-lebih kami dari jajaran Kementerian Agama merasa sangat berbahagia karena apa yang sudah lama kita nanti-nantikan, berdirinya Madrasah Aliyah di Kabupaten Malinau ini sejak bulan Juli yang lalu sampai hari ini dan seterusnya telah wujud nyata di depan kita semua. Ibu bapak sekalian, mengapa begitu pentingnya kita mendirikan Madrasah Aliyah termasuk di Malinau ini? Salah satu alasan kita pertama, memang Madrasah Aliyah itu sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Yang kedua, kehadiran Madrasah Aliyah adalah siswa-siswa yang nanti lulus pada jenjang Madrasah Aliyah kita harapkan akan melanjutkan perguruan tinggi agama Islam. Dan insya Allah tahun 2025 akan segera kita letakkan batu pertama pembangunan IAIN Kalimantan Utara. Karena itu program kantor wilayah memberikan akses semudah-mudahnya pada masyarakat untuk menikmati pendidikan madrasah ini. Bagaimana kita ketahui, Kementerian Agama itu memiliki ada yang namanya RA. Kalau di Dinas Pendidikan itu TK. Kalau di Kementerian Agama namanya RA. Kalau kemudian di Dinas Pendidikan SD, di Kementerian Agama Madrasah Ibtidaiyah. Kalau di Dinas Pendidikan SMP, maka di Kementerian Agama ada Madrasah Sanawiyah. Kalau di Dinas Pendidikan ada SMA, maka di Kementerian Agama punya Madrasah Aliyah. Semua itu sama jenjangnya dan semua lulusannya tidak berbeda masa depan mereka dalam akuan pemerintah. Karena itu Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi yang paling bungsu di Indonesia, kita harus berlari kencang untuk bisa menyamai provinsi lain agar kesempatan masyarakat untuk belajar di madrasah terbuka dan mudah diakses. Kita ingin setelah Madrasah Aliyah ini nanti berdiri, mulai saat ini kita launching, tahun-tahun berikutnya akan kita pikirkan untuk pembangunan fisik yang nanti bisa dikelola sendiri oleh Madrasah Aliyah. Karena itu di awal ini patutlah kita semua menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, Bupati dan jajarannya yang sudah memperkenankan untuk menggunakan salah satu sarana di Islamic Center ini. Dan kita tahu juga bahwa seluruh Islamic Center di Indonesia itu tidaklah lengkap kalau di dalamnya tidak ada pendidikan. Maka kehadiran Madrasah Aliyah yang berdampingan dengan Masjid Islamic Center adalah tepat dan sesuai dengan tujuan pendiriannya. Karena itu sekali lagi pengurus yang sudah memberikan kepercayaan di tahun-tahun awal ini, Madrasah Aliyah bertempat di sini, sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita di Kalimantan Utara sesungguhnya masih sangat jauh tertinggal, karena madrasah negeri kita itu baru 5, satu provinsi. Kalau dibandingkan daerah lain, provinsi lain, 5 madrasah itu hanya satu kecamatan. Kita satu provinsi. Karena itu tugas dari kantor wilayah Kementerian Agama ini harus segera mendirikan mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah. Nah, bagaimana dengan Madrasah Aliyah yang baru kita launching hari ini? Ini adalah kampus 2 yang statusnya itu langsung negeri. Karena kalau kita
menunggu program pemerintah untuk pendirian madrasah dalam status negeri ini itu sangatlah sulit karena harus melalui proses yang panjang. Setelah di Kementerian Agama Pusat juga harus kita mengurus di Kementerian Keuangan dan kementerian-kementerian yang lain karena harus memunculkan nomenklatur baru. Sementara kalau kita membuka kampus 2, maka otomatis statusnya negeri karena kepala madrasahnya ada di kampus itu, yaitu di Bulungan. Bersyukurlah kita bahwa status dari madrasah aliyah ini sudah sama dengan madrasah aliyah negeri Bulungan dan sama pula dengan madrasah aliyah negeri Tarakan. Karena itu kita tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menyerahkan anak-anak kita belajar di madrasah aliyah. Tadi dilaporkan guru-gurunya juga sebagian besar kita datangkan dari Bulungan, kemudian juga dari MTS negeri Bulungan Malinau dan teman-teman dari kantor agama. Jadi kualifikasi guru-gurunya itu telah memenuhi syarat semua. Karenanya kami juga sangat senang sekali ketika kita launching tahun ini, siswa sudah luar biasa dengan jumlah 36 orang ini. Dan para siswa yang sudah masuk tahun ini itu adalah sejarah menjadi siswa pertama pada Madrasah Aliyah Negeri Kampus 2 Bulungan ini. Apalagi tadi dilaporkan bahwa ada optimisme tahun-tahun depan madrasah ini akan banyak siswanya. Saya juga demikian melihatnya. Karena itu pada tahun 2024 yang akan datang kita akan mengembangkan 3 madrasah lagi dengan dana dari SBSN. 1 di Tarakan, 1 di Bulungan, dan 1 di Malinau. Tahun depan segera kita bangun minimal 6 kelas di lokasi Madrasah Sanawiyah Negeri Malinau. Dan itu nanti mudah-mudahan kebahagiaannya bisa ditempati untuk Madrasah Aliyah ini. Jadi di sini hanya sementara. Setelah dibangun nanti di Sanawiyah, tentu lokal yang tersedia akan kita juga manfaatkan bagi siswa Madrasah Aliyah. Dan tahun-tahun berikutnya terus kita perjuangkan karena ini bukan lagi merupakan suatu madrasah yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat, tapi sudah menjadi harapan orang-orang ingin anaknya dititipkan ke madrasah. Buktinya beberapa madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah dan Aliyah kita sudah banyak sekali menolak murid karena kapasitas kita belum cukup untuk menampung siswa baru. Bayangkan di Bulungan itu madrasah Ibtidaiyah kapasitas 150, yang daftar lebih 300. Jadi separuh yang harus tidak bisa diterima. Begitu Sanawiyah, begitu juga Aliyah. Dan ke depan saya yakin Madrasah Sanawiyah Malinau, Madrasah Aliyah Malinau ini juga akan kebanjiran murid. Insya Allah, karena masyarakat sudah paham apa itu madrasah. Saya ingin menambahkan sedikit apa itu madrasah. Madrasah itu pendidikan yang berciri khas agama Islam. Kenapa demikian? Kurikulum pendidikan umum tidak berbeda dengan SMA dan SMK. Kurikulum yang ada di Dinas Pendidikan semua kita pakai di Madrasah Aliyah. Apa kelebihannya? 30% dari kurikulum itu adalah pendidikan agama Islam. Karena tadi jumlah guru 14 itu menunjukkan ada 14 bidang studi yang ada di dalamnya. Jadi sangatlah beruntung. Kenapa? Karena sebagai orang tua kita cukup waktu untuk mendidik agama anak-anak kita di rumah. Bapak-bapaknya sibuk, mamanya sibuk, sempat gak ngajarin anak di rumah sholat? Saya yakin tidak sempat. Ngajarin anak mandi hadas besar, tidak sempat. Jangan-jangan mamanya papanya juga lupa sudah bacaan-bacaan itu.
Siapa yang mengajarkan itu? Yang mengajarkan itu guru di madrasah. Bagaimana mereka melaksanakan agama dengan baik diajarkan di madrasah. Ini kelebihan yang luar biasa. Dan kita sekali lagi sangat besar harapan anak-anak yang nanti mengenyam pendidikan di madrasah aliyah meneruskan kuliahnya tidak jauh-jauh lagi, cukup di Tanjung Selor karena akan ya IAIN yang akan menerima siswa kita untuk melanjutkan program-program. Apa itu nanti? Kita akan buka fakultas tarbiyah itu yang mendidik anak-anak kita akan menjadi guru. Ada fakultas syariah itu yang mendidik anak-anak kita ahli hukum. Ada fakultas dakwah, anak-anak kita nanti pandai berdakwah. Dan ada juga fakultas ekonomi syariah. Ini yang akan kita buka sesuai dengan respon yang diterima oleh Kanwil Kemenang terhadap pimpinan masyarakat kita. Jadi menurut saya siapa lagi yang akan memanfaatkan perguruan tinggi Islam ini kalau bukan warga kita Kalimantan Utara. Demikian pula calon-calon dosennya nanti kami berharap ini menjadi prioritas masyarakat Kalimantan Utara yang akan menjadi dosen pada IAIN itu nanti. Siapa mereka? Inilah anak-anak kita yang sekarang sedang mengenyam pendidikan S1, S2, nanti silahkan mendaftar menjadi dosen yang ada di sana. Nah, salah satu upaya kita yang mempercepat proses penyediaan dosen-dosen ini, saya kira saya sepakat pemerintah kabupaten dengan menyiapkan beasiswa bagi anak-anak. Jangan hanya mereka berhenti tamat aliyah, teruskan mereka kuliah. Dengan beasiswa mereka akan belajar lebih fokus dan pulang dia akan membangun daerahnya. Ini yang menjadi kebanggaan kita, karena dengan begitu sumber daya manusia di Kalimantan Utara akan segera meningkat dikarenakan dukungan pemerintah yang itu kuat. Saya sangat berterima kasih karena mendengar informasi seluruh kabupaten kota di Kalimantan Utara ada program beasiswa. Mudah-mudahan nanti anak-anak aliyah ini juga bisa terakomodir dengan beasiswa, biar mereka itu fokus belajar dan nanti akan membangun kembali daerah ini dengan andil pengetahuan agama yang cukup. Kita membutuhkan sekali generasi yang akan datang, generasi yang bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan, tapi juga kuat di bidang agama. Pak Habibie seringkali mengatakan, mantan presiden kita, almarhum Habibie, Indonesia harus diperkuat dengan pengetahuan iptek dan imtak. Apa itu? Iptek, ilmu pengetahuan teknologi, imtak itu apa? Ilmu pengetahuan iman dan takwa. Di mana letaknya pendidikan yang bisa mengakomodir antara iptek dan imtak? Tidak ada lain kecuali madrasah, itu yang benar. Maka kita bersyukur dengan hadirnya madrasah aliyah ini akan mendorong kita semua membangun masyarakat iptek dan masyarakat yang berimtak. Ibu bapak sekalian, Kalimantan Utara ini kedepannya, terutama di daerah Tanah Kuningnya, itu akan berdiri perusahaan-perusahaan besar dengan high teknologi. Barang-barang yang diproduksi akan menjadi barang-barang yang berkelas tinggi. Karena itu harus dibarengi dengan manusia yang juga memiliki pengetahuan yang kuat di bidang iptek dan tidak boleh ketinggalan di bidang agama. Pembangunan agama ini kita ingin diperkuat melalui kehadiran madrasah. Walaupun Bapak Ibu tahu di Kementerian Agama itu ada madrasah, ada pesantren, ada diniyah. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Nah, ada masyarakat yang memang anaknya senang pesantren, masukkan pesantren. Ada yang memang ingin memadukan antara kuat agama dan kuat umumnya, masukkan di madrasah. Kalau ingin kuat umumnya, masukkan di sekolah-sekolah. Dengan begitu kita akan berupaya bersama-sama
membangun masyarakat bukan hanya pembangunan fisik, tapi juga non fisik yang biasa kita sebut dengan bangunan spiritual ini. Ibu bapak dan hadirin sekalian, maka sekali lagi kepada pemerintah daerah kita terima kasih yang sebesar-besarnya. Lalu kemudian kepada komite yang mendampingi madrasah aliyah ini, pesan kami juga demikian, agar bersama-sama dengan kepala madrasah untuk membicarakan apa saja yang dibutuhkan. Dan kalau ada rencana-rencana ke depan, saya berharap kepala madrasah membicarakan dengan komite. Lalu komite juga membicarakan bersama orang tua. Nah, lebih penting lagi, kalau komite beserta kepala madrasah dan kepala Kementerian Agama menghadap Pak Bupati atau apa tadi kata Pak Asisten, bersilaturahim, berkoordinasi apa yang bersama-sama kita bisa berikan untuk madrasah. Sekecil apapun yang dapat kita berikan buat madrasah ini sejarah. Ini sejarah. Lahir nanti madrasah aliyah 10-20 tahun yang akan datang maju, itu siapa yang melakukan? Inilah bapak dan ibu-ibu pelaku sejarahnya. Jangan merasa khawatir tidak memberikan sesuatu yang besar, lalu merasa seolah-olah tidak bisa berkontribusi. Tidak perlu dulu yang besar-besar. Yang bisa memberikan pikiran, sumbangkan pikirannya. Yang bisa memberikan tenaga, berikan tenaganya. Yang tanda tangannya laku, berikan tanda tangannya. Mumpung kita masih jadi pejabat. Ibarat harimau itu masih kalau mengaum ditakuti orang. Kalau sudah pensiun, ya harimau ompong. Siapa yang mau pakai tanda tangan kita? Karena itu jangan pernah kita mundur untuk berjuang kepentingan agama. Sekecil apapun investasi yang diberikan demi pengembangan madrasah, pahalanya pasti mengalir. Kita semua akan menikmati setelah kita semua dipanggil oleh. Karena itu, astaghfirullah khairat, berlomba-lombalah dan jangan mengecilkan yang kecil-kecil, karena yang kecil itulah akan menjadi besar. Jadi sekali lagi, masyarakat yang pikirannya mau disumbangkan, sampaikan. Yang tenaganya mau diberikan, sampaikan. Yang ada uangnya, berikan. Tanda tangannya laku, berikan. Buat kebijakan bagaimana madrasah-madrasah kita semakin hari semakin maju. Jangan pernah merasa sesuatu yang berikan kecil di mata kita, belum tentu di mata Tuhan itu kecil. Suatu hari dalam riwayat Imam Al-Ghazali, tidak salah itu, beliau sedang menulis kitab. Tiba-tiba suasana seperti tertidur. Ada kemudian seekor lalat hinggap di gelas. Lalu beliau lihat lalat itu tidak bisa terbang kembali karena kakinya tercelup minuman kopi itu. Oleh Imam Al-Ghazali itu diambil pulpen, congkel, lalu lalat itu terbang dengan bangganya bisa selamat dari kopi yang diminum oleh Imam. Nah, itu peristiwa yang tidak disangka-sangka, amal yang sangat kecil. Suatu hari beliau diberikan mimpi masuk surga. Lalu ditanya oleh malaikat, Imam Ghazali, tahukah engkau kenapa engkau masuk surga? Oh iya, saya kan tuan guru, saya banyak murid, maka banyak yang menuntut ilmu kepada saya. Dan bukan itu yang menyebabkan kamu masuk surga. Ditanya lagi, apakah kamu mengerti engkau sampai masuk surga? Beliau jawab lagi, oh, karena saya mengarang kitab banyak sekali, sehingga dengan kitab itu dibaca orang, itulah yang menyebabkan saya masuk surga. Malaikat ini. Lalu yang ketiga, malaikat menjelaskan,
Apa sebabnya engkau wahai Imam Ghazali dimasukkan oleh Allah dalam surga yang begini nikmatnya tidak ada taranya? Diceritakan oleh Imam Ghazali, wahai Imam Ghazali, pernahkah engkau mengingat suatu hari engkau sedang menulis kitab, ada seekor lalat yang sedang tercebur di dalam kopi minumanmu, lalu engkau selamatkan kopi itu dari air lalat yang hinggap dan lalat itu bisa terbang, itulah yang menyebabkan engkau masuk. Bayangkan kebaikan sekecil itu tapi dilakukan dengan ikhlas bisa menyebabkan orang surga. Apakah lagi madrasah aliyah yang di depan mata kita ini? Kalaulah bapak-bapak dan ibu-ibu memiliki sesuatu, ikhlas datang ke sini, berikan kepada komite, maka itu amal yang tidak dikira-kira pada akhirnya di akhirat menjadi hitungan yang luar biasa. Jadi jangan dulu meramal yang besar-besar. Tentu kalau wakaf lebih besar lebih baik. Tapi kalau tidak ada, apa yang bisa diberikan? Dan saya pesankan kepala madrasah tidak boleh terima uang. Kepala kemenang tidak boleh terima uang. Sebab kepala madrasah terima uang, kepala kemenang terima uang, dalam aturannya itu termasuk gratifikasi. Itu pemberian yang dianggap bertentangan. Kepada siapa penyerahan pemberian itu? Kepada komite madrasah. Karena nanti akan dikelola apa yang sangat diperlukan. Jadi transparansi, keterbukaan, rencana ke depan silahkan dibicarakan dan nanti bisa akan bersama-sama dengan komite. Itu yang paling penting. Dan bagi masyarakat yang hari ini telah bersama-sama kita, menurut saya, ayo kita ada niat sekecil apapun untuk berpartisipasi apa yang bisa kita berikan demi perkembangan madrasah aliyah yang ada di Malinau ini. Dan insya Allah tahun depan kita akan juga melangkah untuk meluncing madrasah aliyah di Tanah Tidung. Kita akan terus Tanah Tidung, Nunukan, sedangkan Tarakan dan Bulungan telah memiliki. Dua kabupaten ini akan menjadi target kita untuk pengembangan madrasah, karena kami percaya juga masyarakat di dua kabupaten ini adalah masyarakat yang sangat religius, yang sangat mengharapkan kehadiran madrasah kita. Saya yakin itu karena hari ini wajah ibu bapak semua sangat senang sekali melihat madrasah kita. Dan tentu kami juga merasa sangat berbahagia kalau ibu bapak memberikan perhatian. Nanti kita akan melihat madrasah aliyah ini maju, dan kita sudah pensiun bagi yang pejabat, bagi yang ibu bapak sudah tua, melihat perkembangan aliyah maju, tentu kita akan merasa bahagia dan senang bersama-sama. Jangan pernah beranggapan kecil yang kita berikan itu tidak ada manfaatnya. Saya yakin akan memberikan manfaat yang besar. Dulu saya ingat masih di kampung saya itu kalau ada orang ingin membangun madrasah, itu satu kampung turun semuanya. Ada yang bawa cangkul, ada yang bawa bakul, ada yang siap tenaganya, sama-sama mendirikan madrasah. Nah, memang gotong royong ini harus tetap kita jaga, dan tradisi ini tradisi yang sangat baik. Karena itu sekali lagi, yang punya jabatan, tanda tangan masih laku, manfaatkan. Yang punya uang, masih banyak uangnya, manfaatkan. Yang punya pikiran, gagasan, dan ide, berikan. Dan saya berharap juga pimpinan-pimpinan di Kementerian Agama harus proaktif menyampaikan kepada masyarakat progres-progres yang sudah kita capai. Tadi sudah bagus laporannya, baru 3 bulan itu sudah 4 prestasi. Tepuk tangan buat siswa kita. Nah, Juli, Agustus, September, prestasinya melebihi usianya. Hebat itu. Nah, karena itu bangkit anak-anakku, jangan pernah merasa minder, apalagi merasa rendah diri. Tidak boleh, karena kalian adalah siswa yang memiliki 2 kompetensi, yaitu pengetahuan umum dan pengetahuan. Yang dijaga itu sebetulnya bukan rendah diri, tapi rendah hati. Kalau sudah di madrasah, kita akan belajar sesuatu yang tidak didapatkan pada sekolah lain. Apa itu?
Yang pertama, anak-anak kita akan kuat akidahnya. Sekarang ini kan bagaimana ini kita melihat di media sosial pengaruh penyelewengan akidah itu. Bahkan dilakukan oleh orang-orang yang ternama dan punya pesantren besar. Ibu bapak kenal Al Zaitun? Yang kenal itu sudah pernah pergi ke sana tuh. Paling tidak beritanya ya. Nah ini hati-hati kita, jangan sampai masuk ke ranah hal-hal seperti itu. Siapa yang menjaga akidah anak-anak kita? Ya, guru-guru agama yang ada di sini. Maka itu kami juga berpesan pada guru agama untuk memberikan pendidikan tauhidnya itu yang mendalam kepada. Yang kedua, di madrasah aliyah kita memberikan pengetahuan di bidang fikih. Bidang fikih itu bukan sekedar bidang agama yang menyangkut soal salat, puasa, zakat, naik haji, tapi juga bagaimana ekonomi, bagaimana pengembangan bakat dan lain-lain. Itu di dalam fikih juga diajarkan. Nah, yang ketiga, madrasah itu sebagai penyandang pembinaan moral, attitude. Jadi akhlak itu di sini diajarkan. Dan Nabi pun menjelaskan innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya kata Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi sudah tidak ada lagi, para sahabat sudah tidak ada lagi, para tabi'in sudah tidak ada lagi, muncul para ulama dan guru agama. Nah itulah yang akan mendidik moral anak-anak. Ini luar biasa. Kalau di rumah saja tidak cukup waktu kita untuk mendidik anak-anak 3 hal pokok ini. Karenanya mulai hari ini sekali lagi kita sama-sama niat untuk terus bagaimana aliyah ini berkembang dan masyarakat juga bahagia bisa mendukung hadirnya madrasah ini hingga ke depan bisa lebih maju lagi. Man dalla ala khairin lahu mislu ajrin. Jadi siapa yang memfasilitasi kebaikan, maka orang-orang yang mengikuti di belakangnya itu pahalanya akan mengalir kepada mereka yang berada di barisan depan. Ini saya kira ajakan di dalam agama kita untuk meyakinkan bahwa setiap kebaikan kecil apapun yang kita tanamkan akan menjadi baik. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pada ibu bapak semuanya, para guru, para siswa. Pada hari ini kita bersama-sama untuk melonceng Madrasah Aliyah Bulungan Kampus 2 di Kabupaten. Nah, akhirnya dengan mengucap bersama-sama ya basmalah agar ini menjadi berkah pada kehadiran madrasah. Marilah kita bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Madrasah Aliyah Bulungan Kampus 2 Kabupaten Malinau kita nyatakan di launching pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon berkenan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara untuk dapat melakukan pemotongan pita didampingi oleh Asisten 1 dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau beserta tamu pejabat undangan lainnya. Silakan. Baik, bersama-sama kita akan menyaksikan pemotongan pita launching Madrasah Aliyah Negeri Bulungan Kampus Malinau pada tanggal 12 September 2023. Silakan Bapak Ibu, kami persilakan untuk dapat mendampingi. Ya, kita beri aplaus yang meriah atas launchingnya Madrasah Aliyah Negeri Bulungan Kampus 2 Malinau yang secara langsung diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara dan dihadiri juga oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau dan para pejabat di lingkungan Kementerian Agama maupun di daerah Kabupaten Malinau.